Sidoarjo memang biasanya interval jam 11-12 itu tidak ada perbincangan begitu ya, tapi hari ini spesial karena Suara Sidoarjo kedatangan sahabat-sahabat dari Rapi. Bukan Rapi bajunya, tapi Rapi adalah satu organisasi penyelenggara komunikasi radio antar penduduk yang informasinya sudah diakui dan disahkan oleh pemerintah RI sejak pertama berdiri pada tahun 80 hingga sekarang. Jadi usianya kurang lebih sudah berapa ya? 40 tahun ya, luar biasa. Lebih tua daripada usia saya berarti ya. Hoak. Baik, dan sepertinya di studio terkait dengan perbincangan kita soal Rapi, saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Pak Hardi. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Wakil Ketua 1 Rapi Kabupaten Sidoarjo. Ya. Kemudian di samping kanannya Pak Hardi ini ada Pak MR Sugianto. Beliau lebih nyaman kalau dipanggil dengan Sugianto aja. Mas Sugianto. Beliau adalah sekretaris Rapi Kabupaten Sidoarjo. Mereka kalau Anda biasanya tahu Rapi itu ya pasti ini ya, tiap orang itu punya call sign-nya masing-masing. Nah kalau Pak Hardi, call sign-nya berapa Pak? Juliet Zulu 13 Tango Juliet Indian. Juliet Zulu 13 Tango Juliet Indian. Nah kalau Mas Sugianto? Kalau saya sendiri Juliet Zulu 13 X3 Sierra Juliet. Atau mungkin rekan-rekan biasa lebih familiar dengan Juliet Zulu 13 Extra Jos, nah gitu. Seperti itu guyonan kita di udara. Iya luar biasa. Jadi kemana-mana bawa ini ya, endorse minuman suplemen gitu ya. Enggak juga harus begitu. Mudah-mudahan ini dibayar oleh pihak. Enggak di endorse. Baik. Terkait dengan Rapi ini saya coba berbincang dengan Pak Hardi. Pak Hardi, Rapi di Kabupaten Sidoarjo ini sejauh ini sudah berapa tahun berdiri dan sampai sekarang anggotanya berapa ini Pak? Kalau sekarang anggotanya masih tercatat yang valid, artinya yang valid itu yang masih aktif itu sekitar 313 anggota aktif. Jadi 313 dan mereka punya call sign sendiri. Betul. Jadi ini ada peningkatan setiap tahun itu ada peningkatan sekitar ya antara 20% dari 300 itu dalam satu tahun. Yang kemarin di bulan November saja itu ada 5 anggota baru yang artinya yang muncul di saat itu untuk mengurus 1028. Itu kalau kita buat rata-rata per bulan 5 orang, berarti di dalam satu tahun bisa mencapai 60 anggota baru. Mudah-mudahan ini eksistensi kita dan loyal terhadap Rapi, anggota yang calon anggota atau simpatisan yang mau mengurus itu akan lebih banyak lagi. Karena mereka tahu bahwa giat kita adalah giat sosial, sehingga banyak relawan-relawan yang sekarang ini berkembang, tapi dia belum mempunyai konsen atau surat izin. Karena ini adalah wajib bagi pengguna radio, memang harus mempunyai surat izin atau konsen. Jadi banyak teman-teman relawan, harapan saya ini nanti bisa bergabung bersama kami. Iya, jadi kalau membedakan antara anggota Rapi yang benar-benar orisinal sama KW itu kan ada call sign-nya atau enggak gitu ya mungkin ya? Saya kira begitu. Memang karena banyak relawan yang sudah punya call sign tapi belum bergabung dengan kita. Gitu. Jadi harapan kami kita Rapi di dalam organisasi Rapi kita lebih banyak lagi anggota, karena kebutuhan pada saat ada kebencanaan kita sangat-sangat banyak sekali membutuhkan tenaga. Betul. Karena Rapi ini juga bersinergi dengan organisasi atau institusi instansi lain begitu ya. Betul. Contohnya BPBD, Tagana, kepolisian juga dan macam-macam. Kita berkolaborasi dengan teman-teman yang dari BPBD juga. Baik. Dari institusi yang lain, mungkin dari Polres juga, kalau misalnya ada giat
bantuan komunikasi, karena kita ada di bantuan komunikasi seperti pengawalan Nataru ya. Iya. Nataru, kemudian angkutan Lebaran. Nah, ini kita selalu bekerja sama. Iya. Gitu. Jadi yang perlu dinotis, yang perlu digarisbawahi, RAPI ini adalah sebuah organisasi yang bersifat sosial. Sosial, betul. Jadi memang kalau mungkin di antara kita ada yang ingin cari nafkah atau apa, nah itu mungkin bukan di sini tempatnya. Iya, betul, Insya Allah betul. nanti upahnya akan dibayar di akhirat nanti, begitu ya. Baik, Iya. saya bergeser ke Mas Sugianto yang punya call sign JZ13XSJ. Saya nggak berani nyebut nama merek gitu ya, nggak dibayar soalnya. Mas Sugianto, kegiatan RAPI sampai sejauh ini apa saja ini? Kalau untuk kegiatan RAPI kebanyakan di bantuan komunikasi yang sifatnya sosial demi kemanusiaan. Kalau saya kesimpulannya di situ. Bantuan komunikasi yang sifatnya kepedulian sesama manusia demi kemanusiaan. Baik, Intinya seperti bantuan itu. komunikasi. Jadi masing-masing anggota RAPI itu apa yang harus dimiliki? Ya kalau memang selaku anggota dia harus punya 1028 istilahnya call sign ini. Kalau memang anggota, kalau sudah begitu dia harus mempunyai sebuah perangkat. Contohnya Alkom, alat komunikasi semacam itu. HT gitu ya. HT Atau yang sifatnya kalau memang urgent sama sekali HT tidak punya ya Atau tidak bawa. aneh biasanya seperti itu. Orang RAPI nggak bawa hotel tinggal atau HT atau alat komunikasi, itu malah dikatakan Iya, aneh. betul. Kalau saya sih dulu sebelum saya aktif terjun ke RAPI, saya mengutamakan handphone daripada HT. Tapi yang sering ketinggalan malah handphone. Yang sekarang kebalikannya. Jadi handphone saya yang pasti ketinggalan. Iya. Kalau HT selalu saya tenteng gini. Betul. HT itu kan produk lama sebelum HP itu berkembang. Iya, betul. Dan yang bisa dikatakan lebih enaknya itu nggak ada pulsa di sini. Iya. Nggak pakai paketan data. Jadi minimal harus punya hotel Tenggo tadi ya. Iya, betul. HT yang dimiliki. Terus kalau kita bicara tentang anggota RAPI ini tersebar di 18 kecamatan berarti Betul, Pak Adi, berarti ya? betul. 18 kecamatan. Betul. Itu masing-masing kecamatan itu namanya apa? Apakah RAPI Ranting atau RAPI PC atau apa itu? Dulu ada semacam lokal ya. Jadi lokal itu ada dibagi 3 lokal. Jadi lokal 1, lokal 2, lokal 3. Jadi lokal 1 itu ada di wilayah utara, Sidoarjo dan lain sebagainya, Sidoarjo Kota, Porong, kemudian Kerembung. Nah, kemudian yang lokal 2 itu termasuk di daerah yang utara. Jadi yang utara itu termasuk Waru. Nah, itu masih ikut di lokal 2. Yang paling apal saya ini lokal 3 karena ada di tempat saya. Jadi lokal 3 itu ada 7 kecamatan. Jadi mulai Sukodono, Taman, kemudian Krian, kemudian Wonoayu, kemudian Prambon, kemudian Tarik, dan yang terakhir Balungbendo. Oke, Jadi itu adalah lokal kita. Ya, sisanya ini menyebar di lokal 1 dan 2. Kan ada 18. Jadi lokal 3 ada 7, kemudian sisanya terbagi di lokal 1 dan 2. Namun sekarang sudah dibekukan lokal itu, akhirnya semuanya itu diambil alih wilayah. Iya. Wilayah berarti Kabupaten, betul. Tapi untuk plotting itu berarti mengikuti domisili anggota atau bagaimana? Iya, betul, sesuai dengan anggota. Jadi memang di situ misalnya lokal 3 Prambon ya Ada sesuai. yang rumahnya di situ gitu ya. Iya, Oke. sesuai KTP jadi gitu. Jadi dimungkinkan kalau suatu wilayah lokal itu kan mungkin karena di situ peminatnya RAPI banyak, Iya. lebih banyak dibandingkan wilayah yang lain begitu ya. Contohnya di Waru mungkin anggotanya lebih banyak, jadi Iya, betul. Dan itu pun belum tentu. Di kita di lokal 3 itu ada 7 kecamatan. Tapi anggotanya sedikit. bisa. Ya. Gitu. Jadi
karena apa ya? Mungkin Populasi deh. bisa jadi Populasinya. seperti itu. Populasinya lebih. Jadi belum tentu kalau kecamatannya banyak, makin banyak kecamatan yang dijadikan satu, anggotanya banyak, tidak juga. Iya, iya. Jadi yang tahun kemarin pada saat ada pembentukan lokal, itu di lokal 3 hanya 94 personil yang ada. Iya. Kemudian dari 300 itu sisanya lokal 1 dan 2. Oh, iya, iya, Dan- baik. Itu jadi gambarannya sahabat Suara Sidoarjo yang melihat dan mendengarkan kami Iya. tentang wilayah atau istilahnya tadi lokal gitu ya, Iya. untuk anggota Rapi di Kabupaten Sidoarjo. Iya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini kegiatan apa saja dilakukan ini Mas Sugianto yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di Rapi? Biasanya bantuan yang sifatnya kemanusiaan untuk di pandemi seperti ini, kebanyakan kita bantu bantuan kita itu kita koordinasi via komunikasi juga, dan ya nggak menutup kemungkinan kita juga terjun langsung di semacam persiapan untuk pesemprotan massal, disinfektan, penyediaan hand sanitizer dan lain-lain. Sambil juga edukasi gerakan 3M. Pasti, gitu. kalau itu pasti. Jadi kalau di Rapi itu sendiri sampai sekarang memang masih menerima anggota baru gitu ya? Atau bagaimana? Ya Iya, masih betul, Om, masih. ya Kita masih malah terbuka. masih terbuka Terbuka. lebar malahan. Ada syarat tertentu kah mungkin? Jadi karena- kalau syaratnya yang jelas satu, punya KTP, kemudian KTP Sidoarjo. iya KTP Sidoarjo sesuai Iya, pasti dengan ya. yang itu saja. Kemudian pas foto mudah kok, yang artinya secara administrasi itu nggak ribet, nggak ribet, sehingga kalau dulu pada saat sebelum ada pandemik itu BO. kan ada istilahnya persyaratan khusus adalah bimbingan organisasi harus diikuti. Karena sekarang itu ada masa pandemik, nah ini BO cukup dengan menggunakan surat pernyataan saja. Oh, surat pernyataan saja. Iya, artinya pada saat nanti ada bimbingan organisasi dibuka, yang bersangkutan harus wajib mengikuti. Ada pelatihan berarti ya? Ya semacam itu. Contohnya apa ini Pak? Contoh di dalam etika berkomunikasi itu iya. harus kita Kode. pahami. Kode 10 dan lain-lain. Ya kode 10 dan lain sebagainya ini harus kita pahami. Dan juga harus apal kayak istilah-istilah gitu. Betul. Seperti Ini namanya kalau di kita, Tenggo. iya, kalau di kita ada kode 10. Jadi kode 10 itu adalah suatu kode yang numerik ya, angka yang diaplikasikan ke suatu kalimat. Misalnya 10.4 atau 10.23 itu kan ada artinya. 10.23 itu apa sih artinya? Nah itu kita kalau ngomong secara panjang kan nggak mungkin. Iya. Kita hanya cukup menggunakan kode 10 1023. Berarti Iya. orang tersebut atau anggota tersebut sedang standby. Seperti itu Oke, contohnya. oke. Kalau yang saya pahami biasanya Iya. kalau standby itu siap 86. Iya. Karena Kalau kita maklum iya. bukan orang Rapi jadi nggak Iya, hafal gitu iya. ya. Jadi kita tetap diantaranya seperti itu. Minimal anggota Rapi memang harus mengetahui kode 10. Iya, baik. Seperti itu. Jadi sahabat Suara Sidoarjo, kalau mungkin di antara Anda berminat menjadi Iya. member dari Iya. Rapi ini, kalau Anda lihat uniformnya ini yang Iya. dipakai Mas Sugianto. Ini sebetulnya seragam TRC ini. TRC ya? Iya. Reaksi cepat. Jadi ada 4 satgas di Rapi itu, Satgas Bankom, Baksos, kemudian RR, kemudian TRC. TRC. Singkatan dari? Jadi kalau misalnya Tim reaksi Baksos, ya, Baksos itu kan bakti sosial yang ada kaitannya dengan bencana. Kemudian RR, Rapi Raider, kemudian tim reaksi cepat, TRC, kemudian ada Bankom, itu bantuan komunikasi. Jadi ini saling bersinergi. Ya. Itu. Dan juga Jadi, mereka uniformnya lain istilahnya berbeda-beda gitu ya. ya. Biar bisa Macam. mengidentifikasi satu dengan yang Betul. lain. Tentunya mereka juga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda begitu. Iya. Iya. Baik, jadi sahabat kalau memang Anda ingin berminat mendedikasikan diri untuk ikut sebagai anggota Rapi boleh, karena
terbuka peluang kesempatannya. Syaratnya juga nggak berat-berat ribet, gitu ya, betul. Jadi Bisa nanti. yang perlu dinotis, yang perlu Anda ketahui adalah ini adalah organisasi sosial, ya. Betul, Jadi iya. insya Allah nanti rewardnya, Iya. ganjarannya kalau kata Abah Sugianto itu insya Allah Amin. insya Allah di akhirat nanti gitu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Ardi dan Mas Sugianto, kita akan jeda dulu, nanti kita akan ngobrol kembali seputar eksistensi Rapi di Kabupaten Sidoarjo sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya Hudiono selaku PJ Bupati Sidoarjo. Masyarakat tolong mengikuti siaran Suara Sidoarjo. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas. Baik, masih bersama sahabat-sahabat dari Rapi. Rapi ini singkatan dari Radio Antar Penduduk Indonesia untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan mereka ini sudah berdiri sejak lama begitu ya. Jadi kalau soal organisasi dan juga istilahnya itu sumbangsi mereka untuk masalah-masalah kemanusiaan, bencana, waduh ibarat piala gitu atau penghargaan itu luar biasa begitu ya Pak Hadi dan Mas Sugianto begitu ya. Ngomong-ngomong, Mas Sugianto sudah lama join di Rapi ini? Saya sudah lama, kurang lebih 2016. 2016 Sejak berarti 2016 lumayan sih. Kalau dibandingkan Pak Harti, saya masih ya level juniornya lah. Kalau Pak Harti kan begitu. Istilahnya itu sesepuhnya gitu ya. Karena Pak Harti sendiri ngapunten sudah berapa lama di Rapi ini? Kalau saya sebetulnya bergabung di dua komunikasi itu sudah lama banget. Jadi mulai saya tahun 80 itu sudah mengenal dengan namanya komunikasi ya. Dulu saya di Orari itu Yankee Delta Charlie Golf Eko. Itu dulu. Sampai sekarang masih di Orari? Kalau sekarang saya di Rapi, Pak. Di Rapinya iya. aja. Oke. Itu jadi saya kan ya gimana ya, yang namanya komunikasi itu karena kesenangan dan hobi. Oh, saya begini, saya di sini, oh ini ternyata begini. Iya, Saya di sini, oh ternyata begini. Jadi kolaborasi lah. Jadi semua juga banyak teman, yang penting banyak saudara, banyak teman. Tujuan saya berkomunikasi. Iya. Itu Mas. Jadi pepatah mengatakan satu musuh itu kebanyakan, Betul. 1000 teman kurang, Iya, gitu iya. ya. Jadi ini juga bisa menjadi Jadi ajang harapan silaturahmi. kita nanti berkomunikasi sambil mencari saudara gitu. Nggih, baik. Untuk Rapi ini sendiri, kalau melihat dari eksistensinya yang sejak mulai tahun 80 sampai dengan sekarang ini ya, pengalaman suka duka selama di Rapi ini apa ini Pak Hardi? Kalau pengalamannya yang satu sukanya Pak ya, sukanya itu banyak teman, ya banyak teman. Karena kita juga komunikasi tidak di satu daerah saja, di beberapa daerah kita juga berkomunikasi, sehingga sukanya itu kalau misalnya saya keluar kota dan kita ke daerah lain itu banyak yang memberikan respon, ayo Pak mampir di rumah saya. Nah, itu sukanya Disambut dengan iya. hangat. Karena Istilahnya diampirno. iya gitu itu ya. karena kita banyak teman, banyak saudara. Kemudian ya Saya juga itu bukan anggota Rapi sih, Iya. tapi kalau di daerah Puncak itu ternyata disuruh mampir. iya Beda. iya jadi itu Beda maksud itu ya. iya, sukanya seperti itu. Kemudian dukanya ya karena yang namanya sosial ya ya begitulah, yang namanya tenaga sosial atau di bidang sosial itu banyak lah omelan-omelan yang tanda kutip
yang harusnya apa ya mangkal, tapi kita gimana lagi ya, karena itu adalah sebagai cambuk, bahwa itu saya anggap bahwa itu adalah dorongan saya untuk berkomunikasi, walaupun dengan apa cemoohan, dadi opo, ya misalnya gitu. Gitu. Nah itu dukanya. Tapi yang pasti jadi manusia. Masa jadi monster, enggak mungkin ya. Ya, jadi nanti. Tapi profesi Pak Hadi sendiri selain di Rapi apa ini? Kegiatannya? Saya kebetulan tahun 2017 saya purna dari BUMN. Jadi sekarang jadi total begitu ya. Di rumah saja. Di rumah saja. Di RS. Iya. Sambil nge-MC, ngomong cucu. Ya, betul, itu yang utama sekarang. Jadi mungkin istilahnya itu dari generasi ke generasi di Rapi ini sudah istilahnya itu sudah terkaderisasi dengan baik. Betul. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Sugianto yang join sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini. Kalau organisasi Rapi sendiri itu kan sebetulnya sudah lama tuh Pak. Jadi Pak Edi Nalapraya itu tahun 70 tahun yang lalu lah, hampir dengan kemerdekaan juga itu kalau tidak salah itu. Tapi jadi, secara resmi betul diketok palunya. Ya, jadi kalau kita melihat sejarah cikal bakalnya itu kan mungkin pasti sudah sejak betul. Sebelum 80 begitu ya betul, Pak Hadi. Betul, saya ke Mas Sugianto. Mas Sugianto, apa sih yang memotivasi Anda untuk masuk ke Rapi? Apakah karena melihat ajakan teman, bujukan orang, barangkali, atau di situ ada yang mau diincar? Kan kita nggak tahu itu. Ini sepertinya bikin galau. Wah, enggak sih. Pertama kali memang saya ya tentunya terpengaruh dengan ajakan orang tua untuk mengurus. Saya langsung diuruskan sama orang tua di Rapi di dulu. Sini. Iya. Oh gitu. Sama. Jadi ini ibaratnya itu mengikuti jejak siapa? Ibu, umi atau abah? Bapak. Oh bapak. Iya. Sebetulnya bukan mengikuti jejak sih. Kalau mengikuti jejak nanti terkesan kita itu semacam didoktrin. Kalau saya enggak, panggilan nanti. Memang pertama hanya karena ikut-ikutan atau mungkin sekedar sekalian untuk menguruskan call sign-nya atau 1028-nya. Tapi setelah itu saya ini sudah mempunyai call sign. Tapi kok saya belum bisa berkomunikasi dengan baik ya. Akhirnya saya analisa diri saya sendiri, evaluasi diri juga. Percuma saya ngurus sudah keluar uang, tapi saya nggak ngapa-ngapain, buat apa kan gitu. Akhirnya saya itu juga sudah punya HT, alat komunikasi juga sudah punya, tapi belum bisa digunakan frekuensinya. Padahal HT waktu itu memang harganya juga nggak murah kan ya? Iya lumayan, waktu itu masih yang bopeng yang sekarang 200 ribuan itu dulu saya waktu beli itu 600. Sudah mendekati angka 600 itu. Dari situ akhirnya saya mencoba untuk mencari istilahnya teman-teman dulur-dulur yang istilahnya bisa untuk setting frekuensinya. Dan waktu itu frekuensi Rapi Sidoarjo sendiri juga berubah-ubah. Begitu. Akhirnya kliknya itu bisa. Jadi saya kurang lebih 2016 sampai 2019 itu vakum, cuman belajar untuk monitor kode 10 itu aja. Tapi belum bisa untuk komunikasi dengan baik dan istilahnya lewenya gayeng gitu belum bisa. Jadi istilahnya itu mengamati, mendengarkan. Iya, monitor aja. Di samping itu juga karena pengen ngomong tapi belum bisa mancar. Intinya seperti itu. Akhirnya 2019 kemarin di saat mendekati Lebaran kalau nggak salah, saya punya inisiatif untuk lebih kalau untuk kode 10 saya insya Allah sudah bisa
berkomunikasi dengan baik kalau untuk kode 10. Itu berapa lembar sih yang harus kita hafalkan? Pinter deh. Banyak Sampai ya. 10.800. Oh, 10.800. Banyak berarti Iya kan ya. ibaratnya kayak kamus Iya, kayak iya. kamus kan kode 10 itu. Tapi istilahnya itu ada kode 10 yang memang yang seringkali yang muncul. biasa yang kita gunakan yang itu, jarang. seperti itu. Iya. Minimal komunikasi itu yang sering kita gunakan, seperti saya mau perjalanan ke kantor, itu kan bahasa yang biasa dipergunakan. yang jamak gitu ya. Harian. Iya, artinya semua orang kan Dayele. iya. Daily Ya, jadi iya. kapan kalau misalnya saya mohon diri, saya mohon pamit, saya standby, saya ada di rumah, itu yang simpel-simpel itu. Biasanya seperti itu. Iya iya, kalau anak sekarang itu lagi di restoran cek, lagi jalan-jalan cek. Iya, iya. Ya ini harapan saya nanti anak-anak muda, remaja ini marilah kita menggunakan alat komunikasi radio. Betul. Dan kalau sekarang memang saya lihat anak saya sendiri jarang menggunakan radio atau handy talkie dan lain sebagainya, perangkat seperti perangkat VHF ya, kecuali dengan Android sekarang lebih enak, lebih enjoy kalau kelihatannya. Ini harapan saya nanti mudah-mudahan anak-anak muda ini mau berkomunikasi pakai radio komunikasi. Betul. Saya dulu pada saat tahun 80 saya masih bujang, saya seneng karena memang hobinya seperti itu, ada intercom dan lain sebagainya. Sekarang memang eranya beda. Iya. Dulu itu waktu saya juga masih menangi intercom yang pakai kabel. Oh iya, saya juga. Ada tapi ada minusnya ketika Iya. ada yang iseng Iya, mencolokkan ke kabel Setrum. listrik. Setrum. fatal Pak. Iya. Dan itu kabelnya sampai bermeter-meter itu Iya, luar biasa. betul. Itu memang fase-fase kita yang generasi Fase-fase jadul. betul, generasi X dan generasi sebelumnya itu merasakan itulah perpindahan teknologi dari zamannya mesin ketik jadul, terus Iya. komputer keyboard, Betul. dari zamannya HT Iya. akhirnya bergeser ke HP Iya. dan juga sebagainya. Luar biasa kalau kita Iya. flashback dengan dulu dengan sekarang. Baik, Iya. tidak terasa waktunya sudah semakin mepet. Mas Sugianto, ada Iya. pesan untuk sahabat Suara Sidoarjo, nanti diakhiri juga oleh Pak Hardi dari Waka 1 Rapi Sidoarjo. Monggo Mas Sugianto terlebih dahulu, monggo. Terima kasih waktunya. Kalau soal pesan dan kesan untuk dulur-dulur Rapi ataupun anggota-anggota Rapi ataupun calon-calon anggota Rapi ya. Kalau saya pribadi sih semua itu learning by doing. Apa yang kamu lakukan itu setidaknya apa yang sesuai dengan hati nurani kamu. Intinya itu aja sih. Sebab segala sesuatu apa yang kita jalankan itu kalau tidak sejalan dengan hati nurani, itu endingnya kurang nyaman bagi kita sendiri. Itu aja sih Om intinya. Baik. Jadi untuk dari saya. generasi muda juga kalau mau join dengan Rapi silakan. Jadi manfaatkan usia muda ini dengan sesuatu hal yang positif gitu Mas Sugianto ya. Ada website atau apa di Rapi? Di Rapi Ada website Pak? yang di wilayah masih belum yang baru ini. Ikutin do, cuma Jadi email kalau, aja. kalau mau menghubungi Rapi atau pingin kepo-kepo soal Rapi gimana? Bisa langsung ke Pak Sugi sebagai sekretaris Pak nanti. Sugianto. Pak Sugianto. Enggak, maksudnya di sosial media. Belum ada. Belum ada. Kalau Ada di Rapi grup. Sidoarjo vakum tapi. Iya. Iya. Jadi vakum. kalau janjian Rapida itu Jangan. Rapi daerah yang ini. Rapi daerah Jawa Timur. Di situ Iya. nanti muncul Iya. itunya ya, Iya. fitur-fitur untuk Itu semua anggota masuk situ. di situ nanti. Ya, salah satunya di Karena situ juga. Rapi di Sidoarjo itu kantornya masih di Prambon ya. Iya, Betul. betul. Oke, Di Nji. Prambon. Terakhir Pak Ardi monggo pesan Iya, untuk iya. Terima sahabat kasih. Suara. Jadi harapan saya untuk generasi muda, marilah kita berbagi tenaga yang mungkin sekarang janganlah kita menggunakan radio yang tidak ada manfaatnya seperti Android dan lain sebagainya. Marilah kita menggunakan komunikasi yang benar untuk membantu giat sosial yang ada bermakna atau artinya berfaedah dan dengan lingkungan, dan kita nanti
harapan saya mudah-mudahan teman-teman atau generasi muda, ayo kita giat sosial, harapan nanti sebagai bekal nantinya di hari tua, sehingga nanti bisa ada manfaatnya. Manfaatnya Itu. tadi satu di antaranya sudah disinggung oleh Pak Hardi. Kalau kemana-mana selalu diampir, mampir Pak, monggo. Ya. Slogannya Rapi apa? Rapi yang baru Pak, Jaya Rapi apa itu? Oke, Itu yel deh. Iya. Itu yel. Slogannya apa? Kalau slogannya Rapi sih, sing seduluran selawase kuwi lho. Oke, boleh nanti kita omongkan itu sambil kita closing. Jadi closing kita nanti ngomong bareng-bareng. Rapi Sidoarjo saduluran Selawase ngoten. Gitu ya. Oke. Sampai di sini sahabat, saya berbincang dengan sahabat-sahabat Rapi Kabupaten Sidoarjo. Ada Pak Hardi Waka 1 Rapi Sidoarjo, dan juga ada Mas Sugianto, Sekretaris Rapi Kabupaten Sidoarjo. Terakhir kita yel-yel dulu. Rapi Sidoarjo saduluran Selawase. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.